kerana perpulungan kekelangan Tuhan. Sehari minggu enda tetap dengan kita ngelakokan kebatin minggunta ibas jabu-jabunta kerana kita maka ibas paksana kari waktu si mehuli ibas kelang ate Tuhan. Banci dengar tetap kari kita pulung ibas gerejanta. Raduras kita kerana megikan kata di bata. Raduras ngendeken nenden pucin pulung ibas gerejanta. Kerana situasi si terjadi enda la engkurangi penembahan taman di bata. La engkurangi kehamatan ta di bata. Mari dage kekelangan kami ibas kita megikan kata di bata. Si jadi renungan khotbah ta ibas wari minggu enda. Si pesikap pusuh ras ukurta. Si pindo gegeh man Tuhan. Guna bancing kuasai kegeluhan ta pusuh ras ukurta. Ngangkai surah-surah Tuhan. Bagepe ipengasup di bata kita. Dalankan surah-surana. Kekelangan kami guna megikan kata di bata, mari ras kita artoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan ibas kelengatendu, sinemani geluh kami, singarak-ngarak kami kerina anak-anak nu. Ibas jabu-jabu kami nari kerinana, penangkih kami, keriahan ukur kami, arah endenden kami, arah pertoton kami man bandu. Ibas kami ngelakokan kebatin minggu wari enak. Pasu-pasu dengan ajari kami Bapa. Lah tuhu-tuhu katandu sidengkahkan kami paksa enda. Jadi gegeh kegeluhan kami kerina anak-anak du. Ibas jabu-jabu kami, ibas rumah kami, ije kami ngelakokan kebatin minggu. La engkurangi kehamatan kami man Tuhan. Ibas kami ersembah man bandu warien. Pasu-pasu katandu si ialoken kami. Pasu-pasu kemahandu sineken katandu. Raduras kami kerina ngasup ngeluh ibas surah di bata. Rana kam Tuhan go sikap kami megi kencang. Terpuji termulia kam Bapa. Ibas Kristus reh kami man bandu. Amin. Perpulungan kekelangan Tuhan kata di bata si jadi renungan man bantai basuari minggu si badia enda. Makap adi invokasio ibuat ibas Kolose 3 ayat 10:6. Makap ngoradurasi yoge ibas tata ibadah ta bagepe sekubas pengogen Ulangan 31 ayat 10:4 22. Makasih jadi renungan khotbah man bantai basuari minggu si badia enda. Tersurah ibas Ketangkasan 10:2 ayat 10 10 pitu. Ketangkasan 10:2 ayat 10 10 pitu. Tetap yogekan kami, ras isahkan kami kata di bata ibas bahasa Indonesia. Yogekan kami kata di bata jadi renungan tak. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya dan dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu.
Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya. Ia menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari Minggu ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini dinamai dengan Minggu Cantate dalam bahasa Latin, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang dikutip dari Mazmur 98 ayat 1 bahasa Karonina. Endekenlah enden simbaru man Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan karena kita merasakan, karena kita yakin akan karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita merasakan perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Karya pertolongan Tuhan yang luar biasa nyata di dalam Yesus Kristus. Puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan tujuannya adalah untuk menyampaikan, untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, kepekaan kita pada karya Allah yang besar buat kita dan buat dunia ini. Panci katakan arah endenden pujin sisahkan kita sada encidahkan uga penggejapan penghayatan kita terhadap apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Kai singgoi bahan di bata ibas kegeluhan tak. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dunia ini, Tuhan senantiasa memberikan terbaik bagi kita. Isaac Watts, seorang pendeta dan juga seorang komponis musik gereja yang terkenal di Inggris, yang dijuluki sebagai Bapak Hidung Pujian di Inggris. Dia menyatakan tentang pujian bahwa orang yang menolak untuk memuji Tuhan berarti dia tidak mengenal Tuhan. Artinya bahwa ketika kita memuji Tuhan itu sebagai ekspresi kita, itu sebagai kepekaan kita, itu sebagai pengenalan kita terhadap Tuhan. Dia mengatakan, orang yang menolak memuji Tuhan berarti tidak pernah mengenal Tuhan. Saudaraku, dalam nats renungan kita, di dalam bahasa Indonesia, ayat 10 sampai 12, kitab Wahyu 12 tadi, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya dibuat Nyanyian Kemenangan. Nyanyian kemenangan Allah dan Kristus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ayat 10 memperlihatkan kemenangan Allah dan kemenangan Kristus. Keselamatan itu dinyatakan karena sang pendakwa. Pendakwa itu sama dengan iblis, dan kematian telah dikalahkan oleh darah anak domba. Yesus adalah anak domba Allah yang oleh darahnya tercurah di kayu salib telah mengalahkan kuasa iblis. Dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Sehingga bisa kita lihat bahwa maut telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus. Itu makanya seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 14 ayat 8. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Ngeluh entah mati kita enda. Sekerajangan di bata kap kita. Maka bersukacitalah kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang ada dalam persekutuan percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Dan celakalah orang-orang yang ada dalam kuasa kegelapan. Jika kita baca ayat 12. Kalak si tekman Kristus igambarkan ras kalak silit ibas sorga. Bali ras kalak silit ibas sorga. Arsura armeriah ukur. Situasi ibas sorga.
Tapi kalau si celaka, orang-orang celaka adalah orang-orang yang berada di bumi dan di laut. Bumi dan laut merupakan gambaran kuasa iblis, kuasa kegelapan. Enda mesin jemba kita untuk menaikkan nyanyian, rende muji Tuhan, menaikkan kidung pujian untuk Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi dan menyelamatkan kita. Tuhan yang mengasihi, menyelamatkan bangsanya. Orang-orang percaya. Kita kerina si manban. Maka kita mempenangi. Denden pujinta mandiban. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama di Padan Sindeka, tupung Israel dibebaskan ibas Mesir nari. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Musa dan bangsa Israel bernyanyi kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan karena Allah penyelamatnya. Panci Sinen Keluaran 10:5. Ijai terida pujian denden Musa ras bangsa Israel. Demikian juga kita sebagai orang percaya pada saat ini dipanggil idilo kita guna rende arkiteken si gejapkan keselamatan Tuhan ibas gelukta. Nyanyian yang kita naikkan adalah buah penghayatan kita terhadap penyelamatan Tuhan. Ibas kai si endekan kita bukti penghayatan kita Tuhan enggo nelamatkan kita. Kita bisa bercermin dari bangsa Israel. Adisi ogen dabas ogen bacaan Ulangan 31 ayat 14 sampai 32 si jadi ogenta, di mana Tuhan mengatakan kepada Musa dan Yosua bahwa bangsa Israel akan berkhianat kepada Dia, mengikuti Allah-Allah asing yang ada di negeri yang akan mereka tempati, negeri yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Maka dibata Nuruh Musa nuliskan enda jadi kesaksian man keturunan gelah bancing kejapkan tahu kebaikan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Mensaksikan Musa, aminna bangsa lah setia man bana, tapi Tuhan tetap setia engkelengi bangsa Kekelengan Tuhan, Martin Luther pernah mengatakan, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Maka ibas minggu kantate enda, minggu enda iajak kita idilo kita guna rende mempermuliakan Tuhan. Bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan, bagi kasih Tuhan. Bernyanyi terpusat, berfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Ketika kita menaikkan pujian bagi Tuhan, yang menonjol di sana, yang terfokus di sana, yang utama di sana adalah kasih setia Tuhan. Saudaraku, di dalam puji-pujian kita, kenapa itu bisa kita ungkapkan? Karena itu semuanya sudah kita rasakan pertolongan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan walaupun begitu, ketika kita bernyanyi berpusat semuanya kepada kemuliaan Tuhan, bukan berarti juga bila kita tidak memuji Tuhan, Tuhan itu tidak mulia. Bukan. Bukan berarti Allah baru hadir jika kita memuji Dia terlebih dahulu. Tidak. Tanpa pujian manusia pun Allah tetap mulia. Allah tetap kasih adanya. Allah tetap adil. Seperti tema kita tadi adalah Allah mengasihi bangsanya. Karena hakikat Allah kita, Allah yang penuh kasih, bukan dipengaruhi oleh kebaikan, pujian manusia. Tapi Allah yang kasih, itulah hakikat Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan Allah tidak bertambah oleh pujian kita. Itu makanya bagi Martin Luther mengatakan bahwa puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan berguna bagi orang percaya. Bukan untuk Allah, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Allah tanpa pujian kita pun sudah mulia. Tapi ketika kita merasakan kemuliaan Tuhan yang terungkap, yang muncul, ekspresi kehidupan kita sebagai orang percaya adalah memuji dan memuliakan Dia melalui pujian kita.
rendelah kami, ndeken denden simbaru man Tuhan. Apa nyanyian baru? Nyanyian baru dalam hidup kita adalah sebagai ekspresi kita, sebagai aplikasi kita ketika kita merasakan kasih pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam situasi kita pada saat ini pun tidak memberhentikan kita untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Karena sampai saat ini, esok, lusa, dan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap mengasihi kita. Keadaan pandemi COVID-19 ini yang kita alami pada saat ini tidak memberhentikan kasih setia Allah dalam hidup kita, dalam hidup bangsanya, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup gerejanya. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dan kemenangan itu diberikan kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Jadi saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, tema kita mengatakan bahwa Allah tetap mengasihi bangsanya. Dan sebagai respon kita adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ngendeken endenden simbar. Nyanyian baru itu bukan hanya melalui suara pujian endenden, tapi melalui sikap hidup kita, melalui tingkah laku kita, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Mari kita nyatakan sebagai nyanyian pujian baru kepada Tuhan. Karena sampai saat ini dan sampai selama-lamanya, seperti tema kita tadi, Allah mengasihi bangsanya. Amin. Kita. Terima kasih Bapa di sorga. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Keselamatan Engkau berikan bagi kami dalam Yesus Kristus. Kami rasakan sampai saat ini bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Terkhusus di situasi kami pada saat ini, dalam kami menghadapi virus pandemi COVID-19 ini, yang menakutkan bagi kami, yang menjadikan kami lemah dalam bertindak berpikir, yang berdampak bagi kehidupan kami, bagi kesehatan, bagi ekonomi, bagi persekutuan kami. Tapi semuanya itu dapat kami lalui, dapat kami lewati, hanya dengan pertolongan-Mu dan firman-Mu menguatkan kami pada saat ini, bahwa kasih-Mu tetap menyertai kami. Terpuji Engkau Bapa, berkati kami pribadi, pas pribadi, keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami semuanya. Inilah kami Tuhan, walaupun kami dari rumah kami, dari tempat tinggal kami semuanya, menaikkan pujian, mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu kami, semuanya kami rasakan tetap ada dalam persekutuan dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami, keluarga, pekerjaan kami, semuanya hanya dalam kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin.